Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan baik, sehat ya semuanya. Meskipun dalam keadaan sekarang ini, tapi kita tetap harus semangat. Nah, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021. Nah, Ibu akan memperkenalkan. Mungkin kalian merasa kaget atau merasa heran, kenapa sekarang kelas 2 jadi terbagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama kelas Zaid bin Sabit, yaitu oleh Bunda Endah. Yang kedua kelas Ubay bin Ka'ab, yaitu bersama ibu, yaitu Ibu Tian. Yang ketiga kelas Hudaifah, yaitu bersama Ibu Elsa. Nah, mungkin itu perkenalan untuk nama kelas dan nama gurunya ya. Nah, pada hari ini Ibu akan menerangkan tentang hidup rukun. Nah, sebagaimana telah Bunda Endah jelaskan, apa yang dinamakan hidup rukun itu? Hidup rukun itu hidup kalau semisalnya kita di keluarga, sesama teman, sesama di sekolah sama teman ya. Terus kalau misalnya di luar sekolah bersama masyarakat. Nah, hidup rukun itu kita harus mempunyai sifat yang baik, mempunyai sifat yang sopan. Nah, itu termasuk dalam hidup rukun. Nah, di sini ada sebuah teks, nanti Ibu bacakan teksnya, yaitu antara Udin dan Mutiara. Nah, di sini Udin, buku kakak banyak sekali. Terus kata Mutiara, kakak memang senang membaca buku. Nah, mungkin di antara kalian juga ada yang senang membaca buku ya, seperti Mutiara dan Udin. Nah, terus kata Udin kembali, wah kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Nah, mungkin kalian tidak mengerti apa itu kutu buku. Nah, itu adalah sebuah ungkapan. Ungkapan dari kutu buku itu adalah senang membaca. Nah, terus Mutiara berkata kembali, ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Nah, itu juga merupakan ungkapan bintang lapangan, yaitu bintang lapangan adalah sebuah ungkapan yang artinya, nah di situ ada seseorang yang sangat bisa memainkan permainan tersebut. Nah, itu disebut dengan ungkapan bintang lapangan. Nah, terus Udin berbicara lagi, ceritanya tentang apa, Kak? Nah, terus Mutiara menceritakan cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati. Nah, di sini ada juga ungkapan rendah hati. Rendah hati itu adalah baik dan tidak sombong, meskipun sudah terkenal. Jadi ada salah seorang pemain dalam suatu permainan sepak bola, meskipun dia bagus mainnya, meskipun dia terkenal, tapi dia tidak sombong. Nah, terus ada lagi kata Udin, berarti dia tidak besar kepala ya. Nah, besar kepala itu juga sama berdasarkan dalam ungkapan. Besar kepala itu adalah sombong. Nah, jadi kita apabila kita mempunyai bakat yang sangat hebat, atau kita pintar dalam berhitung, atau pintar dalam berbagai segala hal, kita tidak boleh sombong, tapi kita harus rendah hati. Nah, terus Udin berkata lagi, berarti dia tidak besar kepala. Kak, terima kasih ya, Kak, saya boleh meminjamkan buku kakak. Nah, terus kata Mutiara sama-sama di. Nah, ini adalah suatu percakapan antara Udin dan Mutiara. Di sini menceritakan tentang rukunnya hidup di rumah, yaitu di keluarga antara adik dan kakak, antara Udin dan Mutiara. Nah, tugas pertama pada hari ini, Ibu akan memberikan 6 pertanyaan.
Di antaranya satu, apa arti ungkapan tersebut? Sebagaimana tadi Ibu jelaskan ya, apa arti ungkapan tersebut. Kedua, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Nah, mungkin kalian bisa menjawab apabila kalian sudah membaca teks tersebut dan memahami teks tersebut. Nah, terus yang ketiganya, bagian percakapan di manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Dan selanjutnya itu adalah tugas pertama untuk hari ini. Dan tugas kedua untuk hari ini adalah gunakan huruf bersambung dalam kalimat tinggi hati dan cepat kaki ringan tangan. Itu adalah dua kalimat atau dua nomor yang harus kalian gunakan, yaitu dengan huruf bersambung, tegak bersambung. Mungkin kalian pernah belajar waktu kelas 1 bagaimana caranya menulis dengan tegak bersambung tersebut. Nah, tugas yang ketiga yaitu tugas matematika. Nah, di sini ada beberapa kubus. Nah, nanti kalian bisa memperhatikan kubus tersebut. Nah, pada yang pertama itu kubus dalam satu kotaknya itu adalah 100. Nah, kalian bisa menghitung dalam kubus tersebut ada berapa jumlahnya. Nanti kalian bisa tarik garis nilai atau jumlah mana yang sesuai dengan kubus tersebut. Nah, kedua juga sama, itu satu kotak kubus itu adalah nilainya 100. Nanti kalian bisa menghitung kembali dengan teliti. Yang ketiga, keempat, dan kelima. Nah, itu dijumlahkan sama kalian. Nanti kalian lihat di pinggirnya apakah ada yang sama, tidak jumlahnya sama kubus tersebut. Nah, sudah itu kalian bisa tarik garis ya. Nah, itu adalah tugas yang ketiga. Nah, mungkin sekian dulu dari Ibu untuk pembelajaran hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 27 Juli 2021. Tetap semangat dan kalian tetap harus belajar di rumah dengan baik dan tekun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.